Perkenalkan, nama saya Galuh Istianingsih. Saya mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi D4 TLM. Saya di sini akan melakukan uji kualitas air secara kimia. Lalu, apa saja yang kita butuhkan pada uji ini? Mari kita coba lihat ya. Sebelum melakukan uji, ada baiknya kita menggunakan APD. Keselamatan kerja di laboratorium harus dipahami dengan baik, sebab jika abai terhadap prosedur kerja di lab bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. APD yang dapat kita gunakan antara lain jas laboratorium, yaitu berfungsi sebagai pelindung tubuh dari bahan kimia yang dapat menyebabkan luka. Jas lab harus longgar dan nyaman dipakai. Ada juga sarung tangan yang diperlukan untuk melindungi tangan dari bahan atau alat berbahaya selama bekerja di lab. Sarung tangan banyak ragamnya, tergantung dari kegunaannya. Lalu ada masker yang digunakan untuk melindungi hidung dan mulut agar tidak menghirup atau menelan bahan kimia. Masker yang digunakan disesuaikan dengan jenis kontaminasi, konsentrasi, dan batas paparan. Umumnya, masker dilengkapi dengan filter yang berguna untuk menyaring udara. Ada juga handscoon yang digunakan sebagai pelindung tangan dari percikan zat-zat berbahaya atau kontaminasi zat yang akan digunakan. Bahan-bahan yang kita butuhkan antara lain plastik bersih, lalu ada seduhan air teh yang sudah diseduh dengan air panas sebelumnya, lalu digunakan sampel air sungai yang saya ambil dari lingkungan tempat tinggal saya, lalu ada air selokan yang diambil dari lingkungan saya juga, dan air galon sebagai kontrol positifnya. Lalu terdapat juga sampel air kolam. Di sini saya menggunakan sampel air kolam ikan. Lalu bagaimana cara kerja untuk melakukan uji ini? Mari kita lihat. Pertama, tuangkan air sungai sebanyak setengah gelas, lalu tambahkan dengan air teh sebagai indikatornya sampai penuh. Lalu lakukan hal-hal yang sama pada sampel yang lain. Di sini saya menggunakan perbandingan 1:1 antara sampel dengan teh sebagai indikatornya. Setelah selesai menambahkan teh sebagai indikator, diamkan sampel selama 24 jam, lalu amati selanjutnya. Setelah didiamkan 24 jam, amati perubahan warna pada sampel, terutama pada sampel air kolam, air sungai, dan air selokan. Pada sampel tersebut terjadi ekstraksi air terhadap teh, sehingga menyebabkan perubahan warna menjadi gelap. Sedangkan pada sampel air galon tidak terjadi perubahan warna yang signifikan. Selain mengamati perubahan warna, amati juga perubahan lendir dan lapisan minyak, terutama pada sampel air selokan, air sungai, dan air kolam. Terdapat lapisan lemak dan minyak yang cukup banyak pada sampel. Hal ini menandakan bahwa air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Sedangkan pada air galon tidak ditemukan lapisan lemak ataupun lendir, sehingga air ini layak dikonsumsi. Sekian uji yang dapat saya lakukan. Jika banyak kurangnya mohon maaf. Sekian, sampai bertemu di uji selanjutnya.